Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan kesimpulan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan saya Mistiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 171 Pauh Menang 1, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan pendamping fasilitator Ibu Endang Putri Astuti dan pengajar praktik Bapak Maman Suryaman. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia beradab. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan sebagai tuntunan. Murid lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama, saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Lalu saya menilai nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Pengajaran saya juga berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran juga hendaknya memperhatikan semua aspek, antara lain kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya.
Memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan memberikan kebebasan untuk memilih cara belajar. Lalu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Strategi yang akan saya terapkan antara lain dengan mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevansi dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan untuk mencari kelemahan dan kekuatan, lalu memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Demikian pemaparan yang saya berikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.